Baik, selamat malam teman-teman semua dimanapun berada, para agent 3i Network di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Dan di Rabu malam ini kita kembali berkumpul di acara 3i Live Channel. Dan bagi teman-teman yang ada di Facebook Group National 3i Network, yang ada di YouTube channel juga ya, mungkin Anda juga bisa ikut memeriahkan acara kita seperti biasa dengan memenuhkan layar komentar dengan dari mana Anda berasal sedang menonton acara ini. Mudah-mudahan dari sana nanti ada yang lihat mungkin prospeknya, dan dari sana mereka bisa terinspirasi juga ya. Jadi sejatinya teman-teman, meskipun saat ini ada mungkin sedang menonton ya, satu saat pasti akan menjadi testimoni juga nih. Ya, ditunggu nih teman-teman semua agar bisa teman-teman juga bisa naik posisi dan bisa membagikan testimoni juga seperti pada malam hari ini. Nanti malam kita akan mendengarkan ya di sesi kedua kurang lebih setengah jam dari sekarang, seorang guru honorer yang sudah bekerja selama 20 tahun menjadi guru honorer, sekarang mencapai posisi silver agency di 3i Networks. Tentunya pekerjaan guru honorer ini tidak mudah, apalagi 20 tahun ya. Nah, nanti kita akan mendengarkan seperti apa kisahnya yang konon sempat ditawarin temennya, yang sekarang juga berposisi bronze agency. Nah, tapi sebelumnya teman-teman semua, di sesi yang pertama kita akan sama-sama mendengarkan, melihat langsung presentasi seperti apa sih sebenarnya bisnis 3i Network ini. Dan kalau kita bicara tentang bisnis, memang di situasi yang saat ini kita semua sedang alami, pandemik global, yaitu coronavirus ya, beberapa kota di Indonesia sudah berada dalam status PSBB ya, pengendalian pembatasan sosial berskala besar ya, yang mungkin bisa lebih menghambat kita dalam ruang gerak. Dan terutama bagi teman-teman yang mungkin pekerja-pekerja buruh diliburkan, tidak lagi bekerja di pabrik, dan mungkin Anda seorang travel agent yang juga mungkin terkendala ya. Dan banyak sekali teman-teman kita yang pendapatan harian juga mengalami kesulitan di tengah situasi seperti ini. Tetapi tentunya teman-teman semua, kita tidak bisa hanya sekedar berdiam diri saja di rumah. Paling tidak ada sesuatu yang kita bisa kerjakan dari rumah dan tetap menghasilkan. Dan salah satunya adalah bisnis ini. Dan seperti apa bisnis 3i Network itu, bagaimana caranya kita bisa memiliki penghasilan, dan berapa sih modalnya, dan apa tujuan kita menjalankan bisnis ini, akan dikupas oleh seorang mantan direktur marketing ya, yang sekarang sudah berpenghasilan sangat sukses di bisnis 3i Network ini, dan mungkin juga teman-teman sudah kenal semuanya. Nah, langsung saja kita panggilkan presenter kita malam hari ini untuk acara BOP, Pak Sandy Pramana. Baik, selamat malam Pak Sandy. Oke, selamat malam Pak Fran. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang bisa bersama dengan Bapak Ibu di kesempatan malam hari ini. Baik, kita jumpa kembali dalam acara BOP online kita. Nah, mudah-mudahan dalam sharing saya pada malam hari ini bisa memberikan suatu manfaat buat Bapak Ibu semuanya, terutama bagi Anda yang mungkin yang baru ingin melihat bisnis ini, seperti apa peluang bisnis yang ada di 3i Network ini. Baik, saya akan mulai presentasinya. Nah, sebagai pembukanya saya ada satu video kurang lebih 1 menit, kemudian nanti saya lanjutkan dengan presentasi. Stop! Berita yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, berikanlah waktu Anda selama kurang lebih 1 menit untuk menyimak video ini. Maka Anda tahu bahwa berita ini sangat luar biasa. Anda pasti tahu setiap bisnis memiliki resiko kegagalan. Jika Anda gagal dalam berbisnis, maka akibatnya Anda akan mengalami stres atau hancur. Namun kali ini kami menawarkan bisnis yang unik untuk Anda, yaitu bisnis yang benar-benar sangat luar biasa. Jika Anda gagal dalam bisnis ini, Anda akan tetap memiliki investasi, dan jika Anda meninggal dunia, maka Anda akan dibayar. Ini adalah bisnis anti rugi. Modal bisnis jadi tabungan investasi hari tua. Bisnis ini menciptakan penghasilan yang bukan hanya 1 kali saja ke rekening Anda, tapi bisa berkali-kali, bisa diwariskan. Sebuah konsep bisnis yang sudah terbukti berjalan. Oke, nah Bapak Ibu,
Nah, tentunya setiap orang dalam kehidupannya ini ingin mendambakan satu kehidupan keluarga yang sehat, sejahtera, dan bahagia. Seperti tergambar di slide kita berikut ini. Nah, untuk mewujudkannya itu tentunya dalam kehidupan ini pastinya kita memiliki satu prioritas dalam kehidupan ini atau impian-impian kita di dalam hidup ini. Nah, saya nggak tahu yang menjadi satu prioritas utama Bapak Ibu dalam kehidupan ini apa. Nah, kita mensurvei ada 10 hal yang paling diinginkan oleh semua orang di dalam kehidupannya. Nah, inilah mungkin alasan mereka bekerja keras, berusaha sedemikian rupa ya untuk mewujudkan ini semua. Nah, pertama mungkin dari penghasilan tambahan, ada yang menginginkan. Yang kedua memiliki usaha sendiri, ketiga membahagiakan keluarga atau orang tua, 4 mungkin memiliki rumah dan mobil baru, 5 kebebasan finansial dan waktu, 6 jalannya ke luar negeri, 7 pendidikan anak, 8 pengembangan diri, 9 menjalani masa pensiun dan tenang, 10 membantu orang lain atau kegiatan sosial. Saya nggak tahu dari 10 hal ini mana yang paling menarik, Bapak Ibu boleh pilih mungkin salah satu. Nah, kemudian tentukan kapan ingin diwujudkannya. Nah, setelah Anda mungkin tentukan waktunya, seandainya tidak terwujud juga, tentunya kita harus mencari satu solusi alternatif lain. Sehingga prioritas ini bisa diwujudkan dalam mungkin beberapa tahun ke depannya. Nah, intinya untuk mewujudkan satu impian atau prioritas ini, kita melakukan itu dengan 2 cara. Pertama adalah yang bekerja, dan kedua adalah yang berbisnis. Nah, kalau kita berbicara hari ini istilahnya bekerja, sebetulnya orang itu istilahnya membarterkan waktunya dengan uang. Artinya mereka korbankan waktu untuk mendapatkan penghasilan. Tapi masalahnya hari ini tidak selamanya kita bisa bekerja. Ada saatnya ketika kita tua, ketika kita sakit, sering orang-orang yang hanya mengandalkan istilahnya bekerja saja, sering mengalami masalah keuangan. Nah, ini yang terjadi di 85% orang di dunia ini. Bahkan kadang-kadang mereka untuk mendapatkan penghasilan lebih, mereka harus kerja lembur, cari kerja tambahan, kemudian kejar satu target yang tinggi. Ada sebagian lagi mungkin mereka harus membangun satu bisnis tradisional, artinya bisnis yang dalam kontrol mereka. Mungkin ketika mereka tidak berada dalam bisnis ini, mungkin terjadi penurunan omset dan lain sebagainya. Jadi inilah golongan orang yang istilahnya membarterkan waktu dengan uang. Tapi sebetulnya yang disebut dengan berbisnis itu seperti apa? Nah, berbisnis ini sebetulnya kita di awalnya kita bekerja sama dengan yang lain, tetapi ketika kita bekerja, ada aset yang harusnya kita bangun. Nah, sehingga tujuannya asetnya nantinya yang bisa mendapatkan penghasilan. Ketika asetnya sudah bekerja, orang bisa menikmati satu kebebasan waktu, kebebasan kerja, dan terakhir ya menikmati sebuah kebebasan penghasilan. Mungkin Bapak Ibu yang hari ini mungkin istilahnya masih bekerja, banyak yang punya satu tujuannya untuk mungkin cita-cita ingin memiliki satu bisnis. Atau minimal ketika Anda bekerja setidaknya Anda bisa menciptakan satu aset. Jadi aset dalam bentuk apapun hari ini banyak mungkin ketika Anda bisa lakukan juga. Yang penting asetnya ketika terjadi masalah, ketika Anda mungkin tua atau sakit, ketika Anda pensiun, sehingga asetnya bisa bekerja, memberikan penghasilan yang tidak berhenti kepada kita. Nah, kalau kita lihat polanya orang yang berbisnis ini, memang hari ini tidak banyak yang orang lakukan. Kalau dari survei ini hanya 15% orang saja yang benar-benar hari ini membangun satu bisnis. Ada 3 pola bisnis yang hari ini kategori yang mereka bangun. Pertama yang disebut bisnis itu sebetulnya istilahnya adalah perusahaan yang bersistem atau istilah konglomerasi. Kedua ada orang yang mungkin membeli satu bis waralaba atau membangun bis waralaba. Yang ketiga ada satu pola yang dikenal dengan bisnis jaringan. Jadi ketiga pola ini intinya bagaimana kita membangun satu aset, melakukan satu kali untuk mendapatkan penghasilan terus dan terus. Istilahnya menciptakan satu keran penghasilan. Nah, malam hari ini saya ingin perkenalkan satu konsep yang sudah dilakukan 15% orang tadi, yang kita kenal dengan 3i Network. Bahkan kita kenal dengan ini adalah satu cara dahsyat meningkatkan penghasilan. Nah, kenapa dikenal dengan istilahnya ini adalah 3i? Karena kita adalah menggabungkan 3 kekuatan, insurance, investment, dan income ke dalam satu konsep bisnis. Konsep ini sudah kita jalankan sejak tahun 2014, artinya sudah masuk tahun ke-6 hari ini. Dengan pembagian bonus kita ini, kita menganut secara omset nasional yang dibagi kepada Anda yang syaratnya memang harus menjadi satu agen yang berlisensi AJI. Konsep ini resmi dari PT AJI Sentral Asia Raya atau dikenal dengan CAR. Sekilas tentang perusahaan CAR tahun 75, artinya sudah 45 tahun yang lalu perusahaan ini sudah berdiri. Dengan kantor pusat kita ada di daerah Jakarta Barat, ini ada 2 kantor pusat.
yang dikenal dengan Wisma Carlife di Jalan Gulong Utara nomor 5 sampai 8 dengan gedung 5 lantai ini sebagai kantor pusat administrasi kita. Kemudian kita juga ada kantor pusat operation kita yang ada di Wisma Asia di lantai 11 di daerah Jakarta Barat juga di Jalan Esparman Selipi. Jadi ada 2 kantor pusat kita di daerah Jakarta Barat. Kemudian kantor pelayanan cabang kita lebih dari 53 kota hari ini yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi untuk membantu kelancaran bisnis kita hari ini. Penghargaan yang terbaik juga kita sudah raih, bahkan penghargaan tertinggi dari majalah Infobank yang dikenal dengan Platinum Award. 10 tahun perusahaan kita juga sudah raih dengan kinerja yang sangat baik. Kemudian ini aset kita, ini data tahun 2018, sudah di atas 6,8 triliun. Nah kemudian penghargaan yang lain dari Infobank, dari sisi unit link juga, tahun 2016 kita mendapat 16 penghargaan, 2017 11 penghargaan, 2018 22 penghargaan, 2019 adalah 25 penghargaan. Nah penghargaan yang lain dari majalah investor atau dikenal dengan Infovesta Unit Link, ini kita juga mendapatkan penghargaan terbaik. 2018 ada 9, 2019 ada 12 penghargaan, 2020 ada 11 penghargaan. Nah penghargaan ini berbagai kategori dan salah satu yang seperti di 2019 itu satu penghargaan yang cukup kita banggakan adalah produk yang kita pasarkan melalui Telegram ini menjadi satu the best juga di 2019. Nah, secara legalitas dan keuangan kita dalam pengawasan OJK dan kita bernaung di bawah AJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Artinya Anda yang ingin terlibat melalui bisnis kita ini harus melisensikan AAJI. Nah, ada 2 pilihan produk kita yang hari ini. Yang pertama dikenal dengan Carlink Promic, adalah penggabungan antara asuransi jiwa dan investasi. Kemudian yang kedua adalah Gain Protection, adalah asuransi pelindungan pendapatan. Ini yang akan digantikan kepada ahli waris secara bulanan. Jadi sesuai dengan mungkin ada pendapatan, istilahnya income yang digantikan secara bulanan kepada ahli warisnya. Nah intinya kalau kita lihat dari produk ini, kayak produk Carlink Promic kita ini memang asuransi jiwanya ini sangat rendah dan investasinya kita besarkan supaya orang setidaknya bisa punya bekal untuk hari tuanya. Nah intinya 2 produk ini dengan pembayaran premi yang sangat rendah dengan 350.000, 700 atau 1 juta. Dengan masa bayarnya sangat singkat sekali, hanya 5 tahun saja. Anda boleh cicil secara bulanan, tahunan, bahkan dengan sekaligus Anda bayar secara 5 tahun juga bisa. Tapi di session saya pada malam hari ini saya tidak bahas tentang produknya. Produk ini akan kita bahas di session terpisah, biasanya kita bahas di Senin malam. Atau Anda bisa tanyakan kepada orang yang mengundang Anda atau leader Anda untuk mendapatkan penjelasan produk ini lebih detail. Nah intinya kita bahas malam hari ini adalah bisnisnya. 3i Network ini adalah sebuah bisnis. Bagi saya juga melihat ini ada sebuah bisnis. Jadi kalau kita menjalankan ini layaknya menjalankan sebuah bisnis. Bisnis ini sangat sederhana. Intinya bisnis ini hanya bercerita. Anda ceritakan manfaat produk, company profile-nya. Bila ada teman Anda atau saudara Anda ketika Anda ceritakan mereka tertarik, mau bergabung dengan atau membeli produk kita, nah Anda akan dibayar yang namanya bonus rekrut. 1 kali Anda rekrut, Anda akan dibayar selama 3 tahun atau 36 bulan. Nah ini untuk yang premi 350.000, artinya tahun pertama Anda akan kita bulatkan jadi 50.000 per bulannya, dan tahun kedua akan dibayar lagi 25.000 per bulannya, tahun ketiga akan dibayar lagi 12.500 per bulannya. Nah kalau yang premi 700.000, tahun pertama ini 100.000-an per bulannya, tahun kedua 50.000-an per bulannya, tahun ketiga 25.000 per bulannya. Nah kalau yang premi 1 juta, tahun pertama ini 142.000 per bulannya, tahun kedua 70.000, tahun ketiga 35.000-an. Nah intinya bonus rekrut adalah satu bonus pelipat gandaan, saya katakan, artinya semakin banyak Anda rekrut tentunya Anda akan mendapatkan fungsi semakin besar. Tapi secara konsep bisnis 3i Network bukan seberapa banyak Anda rekrut, tetapi kita lebih fokusnya bagaimana membangun tim. Nah intinya sebenarnya 3i Network ini sangat sederhana, hanya membangun 3 tim saja. Nah contoh hari ini kalau Anda bisa merekrut 5 orang dalam 1 bulannya, Anda bagi menjadi 3 tim Anda. Artinya orang keempat dan kelima otomatis Anda harus masukin di salah satu tim Anda. Apakah tim ke-1 Anda, tim kedua Anda, atau tim ketiga Anda. Ketika Anda bisa merekrut 5 orang dalam 1 bulan, Anda akan dibayar dengan pertama itu dikenal dengan bonus rekrut. Bonus rekrutnya kita asumsikan dengan program 350.000 ini, artinya 1 orang 50.000, Anda akan dapat 250.000.
Kemudian kalau Anda bisa merekrut 5 orang, ini Anda akan dapat tambahan yang namanya bonus elit. Bonus elitnya kurang lebih 500.000. Jadi kalau Anda bisa merekrutnya lebih, bisa di atas 10 orang, ini bisa lebih besar juga, bonus elitnya bisa menjadi 2 bagian. Ini kita asumsikan 5 orang, ini adalah 1 bagian, kurang lebih 500, tapi nilai bervariasi. Nah, sekarang ini sebenarnya sudah di atas 500.000. Kemarin dia bisa 800-900.000 untuk bonus elit ini, karena ada 10% omset nasional kita bagikan kepada Anda yang bisa merekrut 5 orang atau lebih. Kemudian kita ada yang namanya bonus level kurang lebih 50.000. Memang ini masih kecil karena jaringan Anda masih kecil. Tapi bonus level ini akan bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan jaringan Anda. Anda bisa bayangin kalau 5 orang 50.000 bagaimana menjadi kalau bisa bertumbuh menjadi ratusan bahkan ribuan orang, tentunya bonus level ini akan besar juga. Dan bonus level Bapak bisa dapatkan minimal Bapak membangun 2 tim saja. Artinya kalau misalnya ada 2 tim yang jalan, bonus level ini tetap akan dihitung secara maksimal. Nah, kalau kita lihat total penghasilan Anda dengan rekrut 5 orang ini kurang lebih 800.000. Nah, 800.000 ini sebenarnya lumayan besarnya kalau kita lihat. Artinya apa? Bapak Ibu lihat, dengan omset AT 5 dikalikan 350.000, ini kurang lebih omsetnya 1.750.000. Nah, dengan omset 1.750.000, komisinya hampir 800.000, bahkan lebih dari ini Anda bisa dapatkan. Nah, ini menunjukkan bahwa komisinya lumayan besar. Artinya dengan bonus yang hampir 50% ya, yang akan dikembalikan kepada Anda sebagai bonusnya. Ya kan? Jadi sebenarnya lumayan besar juga. Artinya dengan konsep 3 work ini. Ya mungkin banyak kalau kita lihat dengan konsep asuransi pada umumnya atau konsep MLM juga mungkin sangat sulit bisa memberikan bonus seperti ini. Tapi 3 work ini sudah terbukti hari ini mampu memberikan bonus yang lumayan besar kepada Anda hari ini di tahap awalnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau Anda bisa rekrut lagi dengan 700.000, tentunya Anda dapatkan rekrut yang lebih besar dan levelnya juga akan lebih besar dan elitnya akan sama. Nah, lalu kalau Anda mengembangin bisnis ini dengan satu grup, bisa nggak dapat bonus? Bisa. Kita ada satu bonus yang namanya bonus persistensi. Tapi bonus ini akan dibayar mulai tahun kedua sampai bulan ke-13 sampai bulan ke-24. Tahun keduanya Anda baru terima. Yang penting ini akan dibayar di 10 level Anda, yang penting minimal mungkin ada 1 jaringan saja tetap akan dihitung sebagai bonus persistensi. Nah, bonus ini dengan premi yang artinya yang membayar tahun kedua di tim Anda, 350.000 Anda dapat 1.000, yang 700.000 Anda dapat 2.000, yang 1 juta Anda dapat 2.860. Nah, 1.000 2.000 ini sebetulnya lumayan dikumpulkan. Yang penting sebenarnya Anda konsisten saja artinya membayar premi. Mudah-mudahan di tahun kedua Anda bisa mendapatkan bonus persistensi ini. Karena mungkin bukan kerja Anda, kerja upline Anda, atau orang yang merekrut Anda, terjadi placement saja di jaringan Anda, yang penting ada satu jaringan yang jalan, nanti Anda akan mendapatkan bonus persistensi ini. Kalau dihitung lumayan besar juga, bisa di atas 88 jutaan per bulannya. Tapi dapatnya tetap bertahap, yang penting di organisasi Anda yang tumbuh masuk tahun keduanya, yang penting masih di bawah 10 level Anda akan tetap dihitung untuk bonus persistensi ini. Nah, bonus-bonus dari network ini kalau kita lihat ada 6 macam. Nah, ini tadi saya sudah bahas berapa macam. Nah, kita untuk lebih detail mungkin bonus kita bahas biasanya di hari Kamis dari acara online ini. Tiap jam 2 Bapak Ibu bisa ikutin untuk pembahasan lebih detailnya. Nah, intinya malam hari ini saya akan sampaikan ke dalam satu potensi bonus 6 macam ini. Nah, intinya 3 network ini bagaimana Anda membangun 3 tim. Kita asumsikan A, B, dan C atau grup A, grup B, dan grup C. Yang penting bagaimana masing-masing grup Anda ini menciptakan satu omset. Artinya ketika omset terjadi ya Anda akan dibayar satu bonus. Atau ibaratkan seperti kita membangun satu perusahaan dengan 3 cabang. Anda tinggal hitung cabang A, B, dan C. Omsetnya berapa. Jadi kalau masing-masing cabang Anda dengan omset katakan 2.450.000, Anda menjadi seorang tim agensi dengan penghasilan di atas 1 juta. Kemudian Anda bantu omset lebih besar lagi mungkin dengan 4,9 juta, Anda menjadi seorang leader agensi dengan penghasilan di atas 2 juta. Kemudian Anda bisa menjadi seorang brown agency dengan omset masing-masing 15 juta. Anda bisa penghasilan di atas 5 juta. Kemudian, nah ini contoh brown agency, kalau kita lihat bisa penghasilan di atas 6 jutaan. Kemudian Anda bantu lagi omset 50 juta, Anda bisa menjadi silver agency dengan penghasilan di atas 10 juta. Anda bisa menjadi seorang gold agency dengan omset masuk 100 juta, penghasilan Anda di atas 20 juta. Ini segmennya seorang gold agency dengan penghasilan 27 juta. Kemudian Anda bantu lagi tim Anda dengan omset 200 juta, Anda menjadi platinum agency dengan penghasilan di atas 40 juta.
dan Anda bisa menjadi titanium agency dengan penghasilan di atas 70 juta, masing-masing grup Anda 400 juta. Dan puncak karirnya, nah ini titanium kalau kita lihat ada 70-an juta, dengan bonus posisi aja sudah hampir 49 jutaan. Puncak karirnya adalah Crown Agency dengan penghasilan di atas 200 juta. Omset masing-masing tim Anda 800 juta. Jadi ketika serempak terjadi 800 juta, Anda menjadi seorang Crown Agency. Nah ini statementnya seorang Crown bisa penghasilan 286 juta setelah pajaknya. Nah bahkan bonus posisi aja sudah di atas 200 juta seorang Crown ini. Makanya kalau kita akan kenapa seorang Crown pas penghasilannya bisa mencapai di atas 200 juta. Nah bagaimana cara kerja sistem 3 Network? Sebenarnya 3 Network ada sebuah sistem dengan kekuatan duplikasi. Dengan Anda manfaatkan kekuatan duplikasi, bisnisnya akan jalan. Artinya kalau Anda mungkin di tahap awal Anda join di bisnis ini, secepatnya Anda usaha kejar elit, Anda rekrut 5 orang. Kalau Anda bisa lakukan elit, Anda duplikasikan saja elit ini, Anda bantu tim Anda menjadi elit, grup ini akan bertumbuh secara otomatis. Artinya akan menjadi bisa 25 orang, bisa menjadi 125 orang, bisa menjadi 625 orang, bisa menjadi 3.125 orang, bisa menjadi 15.625 orang, bisa menjadi 78.125 orang. Tapi yang namanya sebuah duplikasi tidak mungkin sempurna. Kita tidak mengharapkan sebuah kesempurnaan, ya kan? Nah, tapi kalau bisa sempurna jauh lebih bagus ya. Artinya 10% saja terjadi, kita ambil angka terakhir aja 78.125, artinya 10% ini 7.812 orang. Kalau kita bagi menjadi 3 tim Anda, artinya masing-masing tim kurang lebih 2.600. Kalau kita kalikan dengan omset 350.000, nah totalnya bisa 900 jutaan. Artinya ketika 900 juta, Anda menjadi seorang Crown Agency, karena Crown tadi omsetnya hanya 800 juta masing-masing grupnya. Jadi penghasilan Anda bisa di atas 200 juta. Nah, mereka-mereka yang hari ini sudah mencapai posisi Crown Agency. Ini mereka ini juga dari berbagai latar belakang, awal memulai ada yang kesulitan juga, tapi mereka berjuang dalam masa 1-5 tahun. Hari ini mereka bisa mewujudkan satu impiannya yang mereka tidak wujudkan di pekerjaan sebelumnya. Jadi di sini banyak latar belakangnya, ya kan? Ada yang dari penny game, ya kan? Ada yang pemilik dealer mobil mewah, ada mantan kondektur, ada mantan karyawan, ada mantan satpam, ibu rumah tangga, top leader MLM, mantan karyawan, pengusaha. Jadi berbagai latar belakang hari ini menunjukkan bahwa melalui konsep bisnis ini mereka bisa mewujudkan impian mereka. Saya yakin dan percaya kalau mereka ini bisa, tentunya kita juga semuanya pasti bisa. Nah, bagaimana memulai bisnis kita? Nah, intinya memulai bisnis kita ini sangat sederhana. Bapak Ibu tinggal membeli ID aplikasi seharga 50.000 kepada orang-orang yang mengundang Anda atau kepada leader Anda. Kemudian Anda ikutin AJI-nya. Selanjutnya Anda tinggal pembayaran premi, Anda pilih mau 350.000, 700, 1 juta. Kita sudah siapkan di virtual account di 3 bank, BCA, Mandiri, dan BRI, atau Indomaret dan Alfamart. Nah, kita harapkan nanti ketika Anda bayar premi, sebaiknya Anda bayar langsung melalui virtual account kita, karena virtual account kita sudah terhubung ke rekening perusahaan secara otomatis. Jadi sebaiknya jangan dititipkan uangnya kepada orang yang ngajak Anda. Kemudian yang ketiga, sebagai agent 3 Network wajib sebagai pemegang polis atau calon tertanggungnya, karena Anda harus memulai duluan, Anda harus membeli produknya, kemudian baru Anda bisa terlibat untuk menjalankan bisnisnya. Kemudian yang keempat, download aplikasinya. Kita ada 3 Network dan Karbobil SPAJ. Jadi hari ini bisnis kita sudah jalan melalui aplikasi. Sebetulnya yang penting ada sinyal internet. Bisnis ini bisa dijalankan dimanapun. Apalagi dengan kondisi sekarang ini, ya kita bisa bekerja dari rumah. Nah, dengan platform bisnis kita ini sudah sangat mendukung. Jadi ya kita sudah jalankan sebetulnya dalam 3 tahun terakhir ini, kita menggunakan aplikasi. Arti bisnis ini sebenarnya bisa dijalankan tanpa kita harus ke kantor, karena semua data bisa Anda proses melalui aplikasi kita. Jadi 3 Network, melalui 3 Network Anda bisa pantau perkembangan bisnis Anda, semuanya jaringan dan lain sebagainya, bahkan nilai investasinya, Karbobil SPAJ untuk proses asuransinya. Artinya dengan 2 aplikasi ini, bisnis 3 Network hari ini bisa jalan dimanapun. Yang penting ada sinyal internet yang bagus, Anda bisa jalankan bisnis ini. Nah, ada 5 kesepakatan Anda hari ini kalau Anda memutuskan mau bergabung dengan kami sebagai agent 3 Network. Pertama, Anda tidak diperbolehkan membuat brosur sendiri. Wajib ikutin brosur yang sudah ada di aplikasi atau di Mobis. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan membuat aplikasi atau brosur sendiri atas nama 3 Network. Kemudian yang ketiga, penjelasan produk tidak ada KTP bagi hasil. Artinya produk 3 Network adalah murni produk investasi. Istilah investasi kita dikenal dengan produk unit link. Dan Anda juga tidak boleh mengatakan nilai unit link itu adalah pasti.
Karena nilai memang kita ada persentase rendah, sedang, tinggi, tapi itu hanya sebuah ilustrasi saja atau gambarannya, tetap mengacu kepada perkembangan nilai investasi atau angka IHSG yang sangat menentukan dalam perkembangan dari hasil investasi kita. Yang kelima, tidak diperbolehkan membuat sistem dalam sistem karena tadi ini ada sistem yang sudah bagus, sudah terregister, Anda tinggal ikutin, bahkan sistem sudah teruji dan terbukti, Anda tinggal jalankan saja di sini. Jadi semuanya sudah lengkap, komplit, Anda tinggal menjalankannya. Itu aja presentasi dari saya, sampai jumpa di puncak kesuksesan GoCron. Saya kembalikan ke Pak Fran sebagai MC. Silakan Pak Fran. Ya, baik. Terima kasih sudah membawakan presentasinya ya. Dan teman-teman semua dimanapun berada, para agent 3i Network yang baru maupun yang sudah lama, semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman untuk melihat lebih dalam ya, lebih luas bahwa 3i Network ini bisnis yang simple, modalnya kita cuma 1M, satu mulut ya, cerita-cerita ke kanan ke kiri, dan rasa-rasanya semua membutuhkan 3i ya, karena ada unsur asuransi jiwanya, ada unsur investasinya, dan siapa sih nggak butuh penghasilan? Dan apalagi di tengah krisis corona seperti sekarang, kayaknya asuransi jiwa tuh malah jadi primadona ya. Nah, jadi teman-teman bisa bangga nih jalanin bisnis 3i. Apalagi ditambah dengan perusahaan yang luar biasa. PT AJ Sentral Asia Raya, member of Salim Group, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ya. Baik, nah teman-teman, seperti di awal tadi kita sudah kasih bocoran bahwa malam ini akan ada sharing dari salah satu leader berposisi silver agency. Nah, beliau punya pengalaman bekerja sebagai guru honorer itu sudah sekitar 20 tahun ya, katanya tadi tahun 2000 sampai sekarang nih. Nah, pasti bukan waktu yang sebentar ya. Nah, mungkin kita bisa lihat profilnya, Pak Sandy boleh bantu dibukakan profil testimoni kita malam hari ini. Ya, nah teman-teman, tadi habis Pak Sandy cerita, Pak Sandy kan lokasinya ada di Tangerang ya. Sekarang kita akan terbang ke Lombok. Untuk apa? Untuk ketemu langsung sama narasumber kita malam hari ini, seorang silver agency yang pernah bekerja sebagai guru honorer 20 tahun malah ya. Baru resign katanya bulan kemarin nih. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa kisahnya, sharingnya dari silver agency yang satu ini. Dari Lombok, Pak Yusi Musin. Selamat malam Pak Yusi. Selamat malam Pak. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, ini lagi di rumah nih Pak ya? Ya, ini lagi di rumah baru. Wih, rumah baru nih. Asik nih. Kayaknya hasil dari 3i Pak ya? Iya, benar sekali. Waduh, yang lain pasti udah jalan 2018. Iya. Kapan nih ya bisa punya rumah kayak Pak Yusi nih? Katanya yang lain nih Pak, teman-teman udah pada ngiler-ngiler tuh Pak. Ya. Pak Yusi, sebelum kita ngobrol-ngobrol ya, ngobrol santai aja kita malam hari ini Pak, tentang 3i, tentang pengalaman Pak Yusi dan banyak hal ya. Tapi sebelum itu mungkin bisa sharing sedikit nih, gimana pengalaman Bapak sebagai guru honorer 20 tahun di Lombok tuh seperti apa Pak? Bisa kasih gambaran ke teman-teman Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya teman-teman dari Indonesia, khususnya teman-teman yang di Lombok. Perkenalkan, nama saya Pak Yusi Musin. Saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, latar belakang guru honorer yang sudah disampaikan tadi, sudah kurang lebih 20 tahun hari ini. Kemudian saya pernah juga merangkap pekerjaan menjadi perangkat desa di tahun 2006 sampai tahun 2012. Jadi ngajar sekaligus menjadi perangkat desa saat itu. Wah. Iya, posisi saat itu di kantor desa itu sebagai kepala urusan pemerintahan, ngurus masalah masyarakat ya. Nah, kemudian di tahun 2007 juga pernah ikut di sebuah MLM besar ya yang booming di Indonesia saat itu. Nah, lewat itu saya juga mengenal dunia bisnis yang namanya bisnis networking saat itu.
Eh, saya seorang anak lahir dari seorang buruh tani, ya bapak saya masih hidup, ibu saya seorang penjahit, ya. Nah, jadi bapak saya buruh tani, memang tidak ada sawah, bukan petani ya, tapi buruh tani. Nah, kami 5 bersaudara, ya alhamdulillah dengan perjuangan yang menurut keyakinan orang tua saya, kami semua menjadi sarjana. Nah, saya sendiri alhamdulillah dari segi basic pendidikan adalah sarjana hukum Islam, mengambil jurusan muamalah, syariah muamalah, yang khusus memang bicara tentang jual beli, ya bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Nah, itu pengalaman pekerjaan Pak Pran. Ya. Nah Pak, kalau 20 tahun ini kan kerjanya cukup lama ya Pak sebagai guru honorer. Dulu sempat bosan nggak sih Pak? Karena gini, kalau guru honorer ini prinsipnya kita pengabdian aja, karena kebetulan honornya itu bukan di instansi pemerintah, jadi ini di yayasan, di pondok pesantren. Nah, jadi kiprah kita hanyalah untuk berbagi tentang ilmu pengetahuan. Memang kalau kita bicara penghasilan, ya yang namanya pengabdian bukan di situ ranahnya sebenarnya, dan itu harus kita sadari. Ya, di situ hanya kita fokus bagaimana mengabdikan diri untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada anak bangsa. Nah, itu yang membuat termotivasi. Jadi semasa 20 tahun itu akhirnya tidak menjadi beban untuk mengabdikan diri untuk di madrasah. Karena memang niat awal kita, nawaitu kita memang untuk ini, untuk berbagi ilmu aja. Ya, karena kalau kita bicara honor, ya kalau di awal-awal dulu saya ke bidang parah ya, karena memang tidak relevan banget. Kita 50.000, 100.000, 150, ya mentok-mentoknya paling banyak 300.000 lah, paling banyak itu honor yang per bulan ya, yang per bulan. Nah, jadi dengan motivasi pengabdian itu yang membuat kita bertahan di guru honorer. Nah, seperti itu Pak Pram. Oke, baik Pak Yusi. Nah Pak, bisa diceritakan nggak seperti apa waktu pertama kali Bapak dengar 3i ini Pak? Saya dengar temannya ada yang mengajak. Nah, bisa diceritakan pengalamannya pertama kali mengenal 3i seperti apa Pak? Baik, sebelum saya cerita Pak Pran, awalnya saya cerita dulu tahun 2015, Desember 2015, saat itu alhamdulillah saya diberangkatkan berangkat umroh saat itu. Nah, sendiri tanpa keluarga, dan itu hasil kerja memang di travel umroh, dan diberangkatkan dengan gratis. Nah, di sana itu saya terobsesi di situ, ya menaruh niat, impian di situ. Saya berdoa, saya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya punya tabungan, itu pertama. Kemudian bagaimana saya bisa punya penghasilan. Yang ketiga, saya tidak diberikan kesusahan dan tidak menyusahkan orang lain. Itu permintaan saya di sana. Dan apa yang saya sampaikan, apa yang saya minta kepada Tuhan, saya yakin akan dikabulkan. Saat itu, saat di Makkahul Mukarramah, saat menjalankan umroh. Nah, sepulang dari sana, saya sudah habis duit, tidak ada duit lagi. Nah, tepatnya saya pula di akhir di November 2016 akhir, ya kebetulan kulkas saya rusak. Ya, ceritanya nih, kulkas saya rusak. Nah, kebetulan saya teringat teman saya yang servis kulkas. Saat itu namanya Pak Nira Ratmajaharto, lebih dikenal dengan Pak Anto. Nah, saya ingat dan saya telepon. Ternyata dia juga kepingin telepon saya. Ya, telepon saya. Nah, halo ya. Jadi kita saling telepon, kayak ada daya tarik, kayak saling tarik menarik.
Ya, akhirnya Pak Anto ke rumah saat itu untuk nyervis kulkas. Itu awalnya. Nah, tetapi pada saat beliau nyervis kulkas, ya tahu-tahunya nawarin nawarin ini 3 itu gini. Ya 3 itu gini, Pak Yusi mau nggak ikut ini, ikut nabung katanya. Nah, mendengar kata menabung, jadi di pikiran saya eh, udah kena nih. Jadi apa yang saya minta setahun yang lalu, ternyata muncul lagi, oh, menabung ya. Saya kepingin Pak Anto, cuma saya nggak punya duit. Saya nggak punya duit karena saya kepingin untuk memberangkatkan ke keluarga umroh ya sekeluarga saya bilang. Jadi harus saya punya tabungan. Cuma saya nggak punya duit Pak Anto. Gimana caranya? Oh ini ada bisnisnya Pak Yusi. Pak Yusi bisa gratis nabung katanya. Oh gitu ya, ya. Coba deh. Nah saya dikasih flipchart Pak Anto ya sponsor saya itu nyervis kulkas saya. Jadi nggak perlu dijelasin. Jadi saya hanya dikasih flipchart aja. Nah saya lihat sendiri. Nah dengar memodalkan ilmu pengetahuan di dunia MLM dulu, ya saya tertariknya itu di bonus levelnya yang 82%-nya. Nah saat itu juga saya tanya Pak Anto ini benar nggak kita dikasih oleh Sentral Asia Raya itu 82%. Nah saat itu juga rupa-rupanya upline saya juga belum ngerti juga dengan bonus level tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, tapi saya ditawarin bisnis ini berpikir juga saat itu karena memang alasan kuat saya nggak punya duit. Nah, cuman saya butuh hanya waktu 1 minggu saja saat itu. 1 minggu, Panto kasih saya berpikir, bermusyawarah dengan istri, ya kepingin ikut cuman belum punya duit tapi saya musyawarah dulu dengan istri. Akhirnya apa? Saya istirahatkan tentang bisnis ini, ya minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ternyata apa yang saya terima itu ada sesuatu yang sangat baik ke depannya. Sehingga saya telepon Pak Anto, sponsor saya, oke Pak Anto, saya ikut. Ya, saya ikut, tapi jelaskan saya marketing plan-nya seperti apa. Oke, sehingga saya juga nggak ngerti Pak Yusi katanya. Nanti saya datangkan ini nih senior saya, namanya Pak Rido. Ya, Pak Rido yang gue lagi sih sekarang. Oke sudah, nah, kita janjian ketemu. Ya akhirnya ketemu bertiga, saat itu dijelaskan ya oke saya join tanda tangan formulir tapi saya nggak punya duit. Dan saat itu saya yakin bahwa memang TDIN itu ini adalah salah satu jalan untuk memenuhi apa yang menjadi impian saya, punya tabungan, punya penghasilan, dan punya asuransi. Ya, dan saya pun bertekad untuk mengambil keputusan dengan cara berhutang. Saat itu 400.000 saat itu. Nah, saya berusaha di bulan pertama itu untuk mendapatkan 1 elit. Alhamdulillah, ya saya tidak dikasih kesulitan terlalu sulit. 5 orang ini akhirnya saya dapat di 1 bulan itu. Di bulan kedua saya dapat sekitar 900.000 ya di bulan kedua. Nah, jadi bulan kedua itu saya sudah bisa gratis nabung. Nah, dari itulah saya merasa yakin, oh ternyata ini benar ya. Bisnis TDIN itu ini benar. Jadi apa yang disampaikan sama sponsor saya, upline saya saat itu ternyata benar ya. Ini bukan sekedar cerita gitu. Nah, pada saat itu 2017 kan kita tanpa ini AJI bisa langsung masuk dia ke rekening saat itu. Ya, tanpa ujian AJI saat itu ya. Nah, jadi langsung masuk ke rekening. Nah, wih, bener ya. Ternyata bonus saya masuk nih. Nah, jadi akhirnya saya yakin dan sudah mengambil keputusan untuk action dan mengembangkan bisnis ini. Seperti itu cerita awalnya Pak Pram. Ya, Pak Yusi,
saya dengar dari ceritanya tadi kan Pak Yusi awalnya lebih banyak pelajari sendiri ya, tidak terlalu dikejar oleh temennya begitu. Jadi sebenarnya apa yang membuat Pak Yusi di awal merasa oke, saya mau masuk ini lebih karena Pak Yusi sebelumnya sempat berdoa begitu, atau karena ada satu pertimbangan lain? Apakah mungkin dari sisi legal perusahaan, atau memang karena Pak Yusi sedang mencari bisnis? Oke, yang pertama itu ya keyakinan saya bahwa doa saya itu dikabulkan, diijabah, itu satu. Nah, dan saya yakin ini adalah salah satu wadah tempat untuk mewujudkan itu. Nah, memang yang kedua saya sedang cari bisnis yang modalnya kecil, risiko kecil, tapi penghasilannya besar. Nah, karena ilmu yang saya dapat pada saat bergelut di MLM tahun 2007 sampai 2009 itu, ya saya mengenal yang namanya bisnis franchise, waralaba, kemudian networking ya. Saya lebih memilih itu. Ya, saya menginginkan karena di dunia ini kan ada dua nih Pak Pran, ada rezeki itu kan dibagi dua. 85% itu di wirausaha, kemudian 15%-nya sebagai di karyawan dan pegawai. Nah, saya ingin mendapatkan yang 85%. Nah, saya ingin berada di situ. Sehingga saya bercita-cita bagaimana saya menjadi seorang pembisnis. Bagaimana caranya saya punya bisnis, tapi dengan modal yang minim. Ya, karena jujur, ya kalau konvensional saya agak ini belum begitu berpengalaman dan juga kurang begitu ngambil resiko, Pak. Oke, baik Pak Yusi. Tadi Pak Yusi cerita ada memang menyukai bisnis gitu. Nah, apa yang kalau Pak Yusri memilih satu bisnis itu apa yang Pak Yusri lihat di awal? Menurut Pak Yusri apa yang penting nih dalam memilih sebuah bisnis? Ya terutama bisnis jaringan yang memang Pak Yusi mungkin sudah sering ikuti ya. Apa yang menurut Pak Yusi penting dalam memilih sebuah bisnis jaringan? Oke. Kalau dulu di MLM, saya tahunya MLM itu syaratnya harus terdaftar di APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, yang menawarkan sektor real atau barang. Nah, saya jujur baru pertama kali menggeluti bisnis asuransi. Saya tidak mengenal asuransi, bahkan BPJS saja saya tidak ikut karena memang kemampuan keuangan saya nggak mencukupi untuk itu BPJS. Nah, yang saya lihat ya tentunya perusahaannya dulu, ya profil perusahaannya dulu itu yang penting. Kemudian legalitasnya apalagi dunia investasi ini ya harus di bawah OJK ya, di bawah pengawasan pemerintah. Karena saya pernah jadi korban juga sih namanya money game ya, saya juga nggak ngerti saat itu ya, yang cuma konsepnya networking aja, tapi ternyata money game ya, saat itu pernah menjadi korban juga ya. Nah, saat itulah saya mulai introspeksi diri. Nah, ternyata profil perusahaan itu penting, itu satu. Kemudian kekuatannya, pemegang sahamnya itu yang penting. Jadi yang saya lihat. Nah, kemudian marketing plan-nya dalam menjalankan bisnis ini penting juga karena penghasilan itu juga menjadi fokus kita di sebuah bisnis. Ya, penghasilan. Karena bukan namanya bisnis kalau kita tidak bicara income. Nah, saya melihat 3i Networking ini luar biasa, ya luar biasa. Kerjanya simple, fleksibel. Jadi kita hanya bermodalkan kalau istilah saya 2L ya. 2L itu lidah dan mulut aja ya. Lidah dan ludah ya. Hanya modal 2L, lidah dan ludah, kita bisa menjalankan bisnis ini. Alhamdulillah, dengan memodalkan kepercayaan diri, ya tekad yang kuat, ya untuk mengejar impian-impian saya, ya alhamdulillah, ya sampai hari ini, ya saya masih eksis dan masih posisi silver.
Oke Pak, kapan ketika Pak Yosi akhirnya memutuskan melepaskan pekerjaan yang sudah 20 tahun digeluti? Seperti apa ceritanya Pak? Tentu tidak melepas pekerjaan 20 tahun itu Pak. Regenerasi aja, regenerasi. Karena adik-adik yang sarjana sekarang ini ya lagi butuh itu. Ya, pergantian aja. Pergantian ya dalam rangka pemberdayaan mungkin ya alasannya pemberdayaan ya regenerasi aja, diberi kesempatan untuk adik-adik yang baru lulus kuliah ya untuk mengabdikan diri dan juga sambilan untuk ini menggali ke dalam pengalaman di situ. Itu aja sih Pak Pram. Oke, baik. Dan mungkin Pak Yosi juga bisa ceritakan pengalamannya dalam membangun jaringan. Ini pasti kan sekarang udah ada di posisi silver agency Pak. Tentu nggak mudah ya, pasti ada perjuangannya juga. Mungkin Pak Yosi bisa ceritakan sedikit pengalaman memprospek, bagaimana meskipun tadi di awal sudah cerita ada 5 orang yang Pak Yosi bisa ajak, tidak terlalu sulit yang mendapatkan elit, tapi tentu saja yang seterusnya juga ada tantangannya. Nah, mungkin Pak Yosi bisa ceritakan pengalaman-pengalaman yang lain saat prospek mungkin tidak berhasil atau membangun jaringan, membangun tim, ada yang mengalami kendala seperti apa. Mungkin bisa berikan gambaran sedikit kepada teman-teman agar bisa membayangkan kejadiannya seperti apa. Oke. Baik, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan itu. Jadi satu elit itu saya dapat itu selama ternyata 1 tahun Pak Pram. Jadi 2017 itu hanya 5 orang. Nah hanya 5 orang itu aja yang menjadi referensi pribadi saya saat itu. Nah karena konsekuensi tugas kita kan yang pertama recruiting, kemudian gali kedalaman, yang ketiga adalah duplikasi. Nah, yang saya lakukan adalah mencoba untuk recruiting 60%, kemudian 80% saya lakukan itu, kemudian gali kedalamannya 20% itu di awal. Tentunya 80% ini tidak semulus yang kita bayangkan. Adanya terjadi penolakan terus ya. Tapi saya yakin menemukan, karena di sini yang kedua ini yang saya lebih tekankan yaitu di menggali kedalaman. Nah, jadi saya berusaha menemukan leader, karena sebenarnya di bisnis networking ini kan kita tidak menjadikan orang, tapi menemukan orang, menemukan mutiara. Di kedalaman itu pasti kita akan menemukan mutiara. Ya, kalau udah ketemu mutiara, biar tidak dipoles aja, biar tidak dibentuk aja, tetap dia akan berharga. Nah, itu yang saya lakukan. Pak Yosi, saya juga sering mendengar istilah menggali di kedalaman untuk menemukan mutiara kan, karena katanya mutiara itu adanya di kedalaman. Nah, masih banyak yang masih awam juga nih Pak, apa yang dimaksud dengan menggali di kedalaman? Apakah artinya kita mencoba berkenalan dengan rekan-rekan yang ada di kedalaman yang bukan referensi dari kita langsung, atau seperti apa Pak? Oke. Yang saya lakukan adalah menggali kedalaman itu adalah pengertiannya. Jadi dari daftar nama teman, hasil rekrutan mitra kita itu yang kita bina. Nah, itu yang kita bina. Itu sebenarnya yang membuat saya action di bisnis ini, karena 82% itu di perusahaan cara berikan untuk bonus level itu. Jadi dengan kita membantu mitra untuk sukses di bisnis ini, kita juga mendapatkan kesuksesan. Nah, jadi menemukan mutiara itu, ya jadi kita tidak harus yang referensi ya. Nah, jadi hasil referensi teman mitra itu kita yang kita bina terus ya. Menemukan lagi, kita bina lagi, menemukan, kita bina lagi, seperti itu yang saya lakukan. Dan saya berusaha dari 3 jalur bisnis saya, itu saya harus menemukan minimal 3 orang yang siap. Ya, minimal 3 orang yang siap untuk menjalankan bisnisnya. Nah, jadi tetap kita akan melakukan 5 langkah sukses itu.
Ya, saya selalu terus follow up terus, pembinaan terus dengan cara home meeting. Nah, saya lebih banyak menggunakan strategi home meeting. Ya, kemudian BOV. Kalau recruiting one on one itu saya jarang, Pak Pram. Saya jarang banget. Saya lebih banyak ini membantu tim aja. Ya, untuk menemukan mutiara-mutiara ini. Oh, jadi Pak Yusi lebih banyak membantu mitra-mitra yang ada di pedalaman ketimbang merekrut kembali sendirian ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Nah, Pak Yusi bisa ceritakan bagaimana rasanya ketika kemarin naik pertama kali posisi Silver Agency, masih ingat nggak? Masih. Ya, Silver Agency kebetulan saya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pas di bulan lahir saya, di bulan Juli. Dan itu sesuai goal setting saya, target saya, bulan Juli 2019 kemarin itu, saya harus naik silver. Dan Alhamdulillah, ternyata di bulan Juli itu, saya dikasih Silver Agency. Nah, artinya impian memang 95% itu sangat menentukan kesuksesan kita. Goal setting itu perlu. Impian kita besar tapi nggak punya target itu juga menjadi masalah. Jadi artinya impian besar kita itu harus punya target. Nah, jadi punya goal setting. Nah, jadi alhamdulillah di Silver Agency sampai hari ini alhamdulillah stabil Silver Agency. Ya, nah, itu aja sih Pak. Di tengah corona Bapak bisa stabil mempertahankan omset, membangun grup. Apakah karena di Lombok memang belum terjadi keramaian seputar corona atau ada tips khusus nih Pak? Kebetulan di lokasi saya masih zona kuning, belum zona merah. Jadi gitu, ada kesempatan kita ada kesempatan kita. Ya, itu sih Pak Bram. Oke, baik Pak Yusi, mungkin terakhir boleh berikan closing statement kepada teman-teman yang menonton agar mereka bisa dengan sabar, telaten menjalankan bisnis ini. Tentu tidak semudah membalik telapak tangan, semua memerlukan waktu. Kadang-kadang jatuh, bangun lagi. Nah, bisa berikan closing statement Pak untuk kita tutup durasinya Pak. Baik, teman-teman sekalian, nanti yang terakhir kali di malam ini. Jadi bisnis itu sebenarnya modalnya duit, Pak. Duit ya. Pertama itu doa. Ya, doa, mintalah apa yang kita minta. Ya, dan itu sebesar-besarnya. Itu pertama doa. Kemudian yang kedua adalah usaha, ikhtiar. Mari kita bekerja, action, lakukan bisnisnya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah imani. Imani itu yakin bahwa permintaan kita pasti dikabulkan. Usaha kita pasti berhasil. Ya, itu yang. Kemudian yang keempat, T itu adalah tawakal. Oke, setelah kita berdoa, setelah kita berusaha, setelah kita percaya apa yang kita sudah lakukan, kita serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Apapun hasilnya, ya apapun hasilnya, itu adalah hasil yang kita dapatkan. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, ya insya Allah kita akan full heart mengerjakan bisnis 3i Network ini. Dan satu yang selalu saya pegang, ini ilmu dari Crown Agency 005 yang membuat saya termotivasi dan bergerak drastis itu, yaitu Pak Arya Wirajaya. Ya, terima kasih kepada Crown Agency 005. Kebetulan pada saat acara saat itu Grand Business Seminar saat itu namanya di Mataram. Jadi beliau sederhana sekali mengatakan kalau Anda ingin sukses di bisnis ini, satu kalimat saja, ganti kata tetapi dengan walaupun. Ganti kata tetapi dengan walaupun. Ya, walaupun corona tetap prospek lah. Ya. Jadi itu yang saya pegang dari 2 Agustus 2017. 2 Agustus 2017 itu saya nggak tim agensi saat itu, saya langsung leader agensi.
loncat leader agensi. Nah, itu yang saya pegang, terus saya pegang, ya, dan saya lakukan strategi ya, meeting, BOV, SG BOV, ya, ikut komunitas untuk pendidikannya. Dan alhamdulillah, ya, hari ini saya sudah punya silver agency, underwriter saya, brown agency sudah banyak, leader agensi sudah belasan, tim agensi sudah banyak. Nah, jadi lakukan bisnis triangle ini full heart, itu yang penting. Full heart, sepenuh hati, betul-betul membantu, karena kita hadir di tengah mereka itu adalah sebagai pembawa solusi, jalan keluar. Apapun tantangannya, itu pasti, ya, apapun tantangannya, kita cuma coba untuk memberikan mereka jalan keluar. Ya, kalau sekarang mereka alasan kuat mereka adalah karena uang untuk tidak bisa gabung di bisnis ini, justru itu kita akan bisa memberikan mereka pandangan. Ini loh solusinya. Kalau Anda ingin punya penghasilan. Ini loh solusinya kalau Anda ingin punya tabungan. Ini loh solusinya kalau Anda ingin berasuransi. Jadi Trianutik ini luar biasa, dan belum pernah saya menemukan, dan juga pernah saya sharing-sharing teman-teman di perusahaan lain, belum ada yang menawarkan konsep seperti CR ini, yaitu Trianutik dapat 3 manfaat ini. Dan saya pribadi sangat bersyukur bisa diberikan hidayah untuk bisa berada di tempat ini. Karena dari ini saya punya asuransi pertama, punya tabungan, dan hari ini sudah 6 polis, sekarang bertambah 6 polis, ya, 6 polis. Dari awalnya saya ngutang 400.000, alhamdulillah sekarang udah punya 6 polis keluarga. Nah, kemudian ya motor udah punya, ya, rumah, ini rumah 2 lantai, yang 1 lantainya ini lagi sudah kelar, ya. Kemudian bisa jalan-jalan ke luar negeri, Singapura, ya, cruise kemarin di Agustus 2019. Nah, ini yang saya sangat syukuri, ya. Dan saya tidak pernah merasa lelah di bisnis ini. Kenapa? Karena kita lakukan dengan full heart. Full heart, ya, bersilaturahmi, itu yang penting Pak Pran. Karena bagi saya, silaturahmi itu adalah salah satu cara untuk kita berbisnis. Dan bagi siapa yang mau kaya, silakan perbanyak silaturahmi. Itu aja Pak Pran dari saya. Jadi terima kasih buat offline saya, mentor saya, Goal Agensi Indonesia Nusa Tenggara Barat, Pak Ahmad Rashid Ridho, sponsor saya sudah memperkenalkan ini, Pak Anto, ya, yang sekarang Silver Agensi sama dengan saya. Nah, kemudian Pak Arya Wirajaya juga Crown Agensi 005 Indonesia Bali, yang sudah banyak memberikan motivasi, ya, berkat beliau juga, ya, saya termotivasi menjalankan bisnis. Dan semua tim-tim saya, ya, semua under saya, terima kasih juga yang sudah full heart, ya, full heart membantu timnya, ya, dan menjalankan bisnis ini dengan baik dan benar. Baik, Pak Yusi, ya, sudah memberikan closing statement, dan teman-teman semua, kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Yusi yang sudah berbagi selama durasi setengah jam ini, ya, banyak sekali pengalamannya dan tips-tipsnya tadi, ya. Jangan menggunakan tetapi walaupun, ya, seperti itu, ya. Oke. Ya, semoga Pak Yusi bisa terus cepat naik posisinya lebih tinggi dan berbagi lebih banyak lagi pada kita semua, Pak Yusi, ya. Amin. Ya, sampai ketemu lagi Pak Yusi. Teman-teman, yang kita sudah mendengarkan bagaimana Pak Yusi berbagi kisah. Kalau kita lihat pembawaannya tenang, ya, tenang, kalem gitu, ya kan. Silver Agency, teman-teman. Seperti itu. Ternyata, ya, bisnis ini tidak harus semua-muanya harus teriak-teriak, ya, harus bicara yang lantang, yang keras, ya. Kalem pun bisa seperti Pak Yusi, ya, Silver Agency. Ya, ini kembali ke karakter masing-masing memang, ya, tapi prinsipnya teman-teman tidak harus menjadi orang lain, jadilah diri sendiri. Yang penting yakin dengan usaha ini, dengan bisnis ini, dengan perusahaan ini, dengan produknya, dengan sistem bisnisnya,
dengan upline aktif sistemnya masing-masing, ya, dan lepas apapun yang terjadi di lapangan, tentu saja ada tantangannya. Nah, Pak Yusi pun mengalami juga, ya, tapi ya kalau ditekuni terus, lama-lama bisa berhasil juga. Dan teman-teman semua, seharusnya kita memiliki 2 testimoni pada malam hari ini, cuman salah satunya berhalangan karena kendala teknis. Semoga Bu Martini bisa ikut serta di acara kita di kesempatan berikutnya dengan situasi teknis yang lebih baik agar bisa lancar sharingnya ya. Jadi mohon maaf sekali teman-teman, kita tidak bisa menampilkan Bu Martini dalam kesempatan ini. Semoga di lain waktu bisa kendala teknisnya bisa diatasi sehingga teman-teman juga bisa mendengarkan secara langsung ya. Nah, tapi kita ucapkan juga terima kasih kepada Bu Martini yang sudah berusaha memperbaiki kendala teknisnya, namun ternyata tidak cukup durasinya. Dan teman-teman semua, kita ucapkan banyak terima kasih sekali lagi pada para pembicara kita malam hari ini. Ada Pak Sandy, ada Pak Yusi yang sudah berbagi kisah, dan juga pada teman-teman semua yang selalu memiliki semangat untuk belajar ya. Siapa yang memiliki keikhlasan untuk belajar meskipun sudah berkali-kali, seringkali kita wah, ini sudah pernah gitu ya. Saya sudah sering dengar, tapi nyatanya teman-teman masih mau terus belajar. Tentu keikhlasan belajar itu akan menjadi bekal ilmu yang pasti ada buahnya, buah-buah yang positif. Dan kalau malam hari ini kita sudah melihat sharing pengalaman dari Pak Yusi Musin di Lombok, seorang guru honorer, ya mantan guru honorer 20 tahun yang mengabdi memberikan pelayanan ya, tidak pandang berapa hasil yang didapatkan, nah, tapi sekarang sudah berhasil mencapai posisi silver agency di bisnis ini. Nah, maka berarti teman-teman siapapun dan dimanapun teman-teman berada, percaya deh, teman-teman juga pasti bisa seperti Pak Yusi. Baik, sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menjadi partisipan di Zoom maupun menonton melalui YouTube channel, ya, melalui Facebook group juga. Sampai jumpa lagi di Tria Live Channel selanjutnya hari besok ya, besok siang, hari Kamis siang. Dengan MC-nya mungkin Bu Esther Paulus ya. Oke, selamat malam, selamat beraktivitas, dan jaga terus kesehatan. Gokron. Melangkah dengan keyakinan hati, menatap dengan penuh pengharapan atas hidup ini, menjamin hidup lebih berarti bagi kita dan orang yang kita sayangi. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Langkahkan kaki penuh keyakinan, tetap pandang ke depan dengan hati penuh pengharapan. Sisihkan baju, bersiap untuk maju, siapkan seluruh hati, terus melayani. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut
masa depan